kita apa namanya, kita kepret dukun belek. Awas, awas, apa ini, kayu banyak nih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Monggo. Ini duduk, Mbah. Monggo. Aduh, saya jongkok gak apa-apa ya, Mbah? Soalnya Nggak saya lagi apa-apa. pusing, Mbah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya terima kasih banget karena Mas sudah memenuhi permintaan saya. Nggih. Maaf kalau saya mengganggu di telepon, saya minta maaf. Nggak apa-apa, Mbah. Insya Allah dimaafkan, Mbah. Saya nggak merasa diganggu kok, Mbah, teleponnya kok. Terima kasih. Tujuan saya gini, Mas. Saya kan Islam. Oh, Mbahnya Islam. Saya Islam. Oh. Saya Islam. Cuman saya itu kepercayaan itu bukannya, Boleh kenceng sedikit ya, Mbah? kepercayaan saya itu bukan ke Islam. Terus kepercayaannya apa? Siapa yang bisa memenuhi hasrat saya, itu yang saya percaya. Maksudnya hasrat Kayak hasrat. gini, kayak gini, ini bisa membawa kehidupan ke saya. Mas, bentar, Mbah. Maksudnya kayak gini tuh kayak gini gimana? Kayak gini maksud tuh yang saya percaya kayak gini. Oh. Bukannya saya nggak percaya sama agama saya, bukannya nggak percaya, tapi saya kurang lah bagi saya. Tapi bagi saya ini sebagai selama saya hidup di dunia selalu membawa saya ya kenikmatan, ya harta, ya apa-apa. Ya, berarti Mbah, mohon maaf, Mbah. Berarti Mbah ini bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan kekayaan, harta dari kepercayaan Mbah itu. semuanya. Semuanya. Ya, semuanya. Kalau boleh tahu, Mbah usia berapa, Mbah? Kalau saya usia baru 55. Baru 55. Oh. Ada orang yang saya suruh tobat banyak, tapi saya nggak mau. Tobat katanya suruh jalani Islam kamu. Banyak, tapi saya nggak. Oh, berarti selama ini sudah banyak yang Banyak. mengingatkan Mbah supaya tobat. Karena gitu. apa? Karena dia belum mengarahkan saya. Jadi saya kan percaya sama ini. Kalau memang saya pernah janji, siapa yang bisa mengalahkan saya dengan kepercayaan saya ini, saya sanggup Untuk tobat. Guru, bukannya tobat, saya justru mau menjalankan agama saya, menjalankan semuanya. Saya mau. Terus kenapa Mbahnya kalau pengen bertujuan baik seperti itu, ingin tobat, tapi dengan cara harus ada yang mengalahkan? Karena bukannya saya nggak percaya, karena justru ilmu dari Islam atau dari agama Islam itu menurut saya belum bisa membangkitkan rasa kepercayaan saya. Gitu aja. Oh, berarti keyakinannya ke arah agama untuk tobat itu belum mantap gitu ya? Belum mantap. Kalau memang saya bisa, walaupun kalau saya nyantet juga bisa. Nyantet juga bisa? Bisa. Apa perlu saya? Bentar dulu, jangan nyantet ke saya. Jadi Mbah kan bilang tadi bisa nyantet juga. Iya. Itu biasanya Mbah nyantet orang itu atas suruhan orang, disuruh nyantet, atau Mbah memang pengen nyantet orang tersebut atau gimana? Ya kadang ada yang nyuruh. Kadang ada yang nyuruh. Ya, kalau saya lagi ada masalah gitu, ya dari saya juga. Oh, berarti hasrat keinginan sendiri ada juga? Ada.
Kalau ada orang yang bermasalah kepada Mbah tidak suka langsung Mbah santet gitu. Tega saya. Emang nggak bisa diobrolin secara baik-baik kekeluargaan gitu Mbah, tanpa nyantet gitu. Ya bisa sih, tapi semua itu sudah dari hati panas. Pernah adik ipar saya sendiri saya bunuh secara gini. Adik ipar sampean bunuh dengan cara santet. Iya, masalah warisan. Terus sekarang nyesel nggak Mbah? Nggak nyesel. Justru saya senang. Senang. Karena saya bisa mengalahkan dia. Karena dia, maaf, bukan saya menyepelekan Bapak Kiai, bukannya menyepelekan orang-orang santri, enggak. Dia itu orang pondok. Berarti adik ipar sampean itu sebetulnya santri juga? Santri dari Mboro. Oh. Meninggal dengan cara itu, tapi nggak ada yang tahu kecuali saya. Nggak ada yang tahu. Kalau dari ini, kalau memang ini mas ini secara langsung live atau enggak, saya nggak tahu. Mohon maaf, ini saya live ini. Memang saya masker, tapi maaf, saya nggak mau jujur dengan nama saya. Yang penting saya cuman, kalau memang ada yang bisa mengalahkan apa yang saya punya, siapapun itu saya sanggup atau itu guru saya. Gini saja, oke, saya ngerti. Pada intinya saya ngerti ya Mbah. Intinya Mbah ini pengen tobat, cuman kalau ada orang yang sudah bisa mengalahkan. Ya begitu. Dengan cara begitu saya. Terus Mbah mengatakan yang kedua, sengaja pakai masker karena takut masuk ke media wajahnya. Karena Mbah sudah terang-terangan jujur kepada kami, kepada saya, pernah membunuh adik ipar. Takutnya nanti kalau dilihat sama keluarga dan sebagainya, Mbah ini malu atau merasa tidak enak sama keluarga gitu. Betul. Kalau saya pikir sudah 8 kali saya. 8 kali nyantet? Bukan nyantet, 8 kali orang yang mau mencarikan jalan saya yang lurus Islam itu begini, sudah 8 orang. 8 orang sanggup dengan saya. 8 orang yang pengen mengajak Mbah, menyadarkan Mbah tidak sanggup. Berarti saya yang ke-9. Yang ke-9. Ini semua sudah saya bawa sendiri. Memang saya persiapan, kalau memang nanti Mas sanggup, monggo. Bentar Mbah. Tapi kalau 8 orang ini kan semua kan datang sendiri, bukan karena Mbah undang. Terus kenapa Mbah ini telepon saya dan saya diundang? Karena saya tahu dari media dari itu, ini kok gini, selalu menyadarkan ini yang menyembah ini selalu diislamkan. Saya lihat kok ini menarik bagi saya. Oke. Menarik. Berarti Mbah tertarik adanya perjuangan saya untuk menyadarkan saudara-saudara yang tadinya salah jalan, sekarang sudah alhamdulillah sudah tobat, sudah sadar. Iya. Berarti Mbah tertarik dari tayangan saya? Iya, saya memang tertarik. Dan saya sudah bicara dalam hati saya, kalau memang ini jalan saya, kalau memang ilmu saya ini nanti bisa dikalahkan dengan Mas Nur atau Gus Nur, saya sanggup. Apapun yang dibilang Gus Nur sama aku, saya laksanakan. Kalau memang Mas Nur bisa mengalahkan, ya sudah. Kalau begitu gini Mbah, mungkin saya juga bisa mengerti keadaan Mbah supaya tidak terlihat mukanya di media dan supaya tidak ketahuan sama saudaranya. Ya, karena takut malu. Begini, saya punya tawaran. Tawaran saya, kalau Mbah pengen adu kesaktian dengan saya insya Allah siap. Memang itu yang saya tunggu. Sampai memang menunggu itu. Iya. Itu yang pertama. Kedua, sampean harus sampean harus tidak boleh dusta.
harus merepati janjinya. Kalau Iya. sudah kalah, misalkan sampean yang kalah, sampean harus benar-benar tobat. Saya tidak minta supaya sampean ikut saya tidak minta. Tapi sampean cukup tobat dan cukup menjalankan kebaikan-kebaikan, cukup menunaikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama, itu saya sudah senang. Itu memang tujuan saya, Mas. Tujuan saya. Kalau memang ada yang mengalahkan saya dengan apa yang saya punya, apa yang saya guru kepada dari ilmu hitam kayak apa-apa itu kan. Kalau memang ada, itu sudah jadi omongan saya. Itulah orang yang memberikan jalan saya ke Islam. Memang saya sudah Islam. Sekarang sebetulnya sudah Islam ya? Islam, saya Islam. Cuman belum tahu syahadat juga ya? Tahu. Islam 5 waktu. Cuman belum percaya, Mas. Jujur, karena apa? Istilah iman itu belum terlalu iman gitu ya? Belum. Jujur belum. Masih terombang-ambing lah. Selama ini kehidupan saya cuman ya ini dari barang-barang ini, barang dari istilahnya dari, kalau dari Islam jin atau danyang gitu ya? Pedanyangan. Itu. Dan ini yang tadi kan sudah 2. Yang ketiga, saya juga nggak memaksa Mbah membuka maskernya, saya tidak memaksa. Tapi barangkali kalau Mbah, tapi saya juga nggak memaksa sih Mbah, saya nggak memaksa supaya Mbah nanti saya permalukan di media. Saya juga takut dosa, saya juga tahu norma-norma Mbah. Walaupun Mbah kalah dengan etika Mbah seperti ini, saya menerima. Nanti kalau misalkan kalah ya sudah kalah, tapi nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Nah, tapi saya mohon ngobrol-ngobrol nanti dibuka maskernya ya. Tapi tidak di live nggak apa-apa, tapi di selesai live saja kita ngobrol-ngobrol biasa. Nggih, monggo. Nggih. Nanti kita ngobrol-ngobrol biasa setelah apa yang sampean cari ini sudah selesai gitu. Kalau memang iya, saya sanggup, saya mau. Kalau memang saya sudah kalah, kita ngobrol. Apa yang Mas katakan nanti saya turuti. Kalau perlu saya mau ke Padepokan atau ke tempat Mas Gus, saya mau. Jalan kaki pun saya mau. Kira-kira mau berapa jurus, Mbah? Berapa ronde gitu, berapa ronde? Kalau saya tinggal emasnya, kalau memang saya 1 ronde saya sudah kalah, jadi itu saya kalah. Oh, berarti tinggal saya ya? Iya. Tergantung sayanya. Kalau Mas sudah tahu kan, sudah tahu saya kan sudah tahu semua kan. Kalau memang ini kalahnya aman, langsung gitu, monggo. Kalau memang bisa. Oh, kalau memang bisa ya. Terus enaknya di mana, Mbah? Kalau di sini kayaknya kurang pas. Saya ada tempat di situ, karena juga di situ saya juga sudah mendatangkan teman-teman saya, tapi teman-teman dari, bukan teman-teman manusia, bukan. Ya silahkan, kita ini ya sahabat-sahabat, kita layani aja beliau. Boleh, silakan. Ini ke belakang aja Mas, silau loh Mas. Awas ya Mbak, tempatnya di mana? Ya udah, kita naik aja, awas, hati-hati. Oke sahabat-sahabat, saya tidak nyangka baru kali ini saya bertemu dengan dukun yang sebenarnya notabene dia itu sudah Islam, cuman keyakinannya, kemantapannya tentang Allah itu masih kurang, karena selama ini dia itu belum pernah ada yang mengalahkan. Bahkan dia cerita sendiri sudah didatangi, bukan mengundang tapi didatangi 8 santri atau kiai atau ustadz yang tidak mampu menyadarkan beliau, karena dia itu
menonton video saya dan di situ dia itu tertarik. Adanya jalan saya menyadarkan orang-orang yang dukun-dukun santet yang belum sadar, yang masih sedikit tersesat. Akhirnya dia itu menghubungi saya hanya bertujuan pengen apa ya? Pengen mengetahui ilmu Allah. Karena selama ini dia itu belum dikalahkan. Nah, semoga saja saya mampu menyadarkan dia. Semoga saja Allah menyertai saya, langkah saya, niat saya. Nawaitu bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bah? Sini, Bah. Oke, monggo, enggak apa-apa. Terus ini langkah selanjutnya gimana, Bah? Kita langsung saja atau bagaimana? Monggo langsung. Langsung saja. Mohon maaf, Bah, saya masih muda. Kayaknya saya lancang kalau saya menyerang duluan. Gimana? Iya, oke. Mbah dulu atau saya dulu? Biar saya. Oh ya, silakan. Gimana ini, Bah? Sudah 2 kali ya, Mbah? Iya, sebentar. Atau di bawah saja? Di mana? Di bawah saja ya. Saya masih memberikan kesempatan ya.
Gimana Mbah? Masih kuat? Kuat gak? Atau kita hentikan saja atau bagaimana? Saya nggak mau Mbah. Mbah orangnya baik, orangnya sopan. Tapi saya nggak mau melukai lebih dalam. Sampun Gus. Sampun nggih. Sudah nggih. Sampun sampun. Sampun, sudah. Sampun. Terus sekarang gimana? Responnya sampean setelah terjadi seperti ini bagaimana? Bener mau tobat atau tidak? Atau masih berburu ingin mencari orang yang bisa mengalahkan sampean atau bagaimana? Memang ini semua kesalahan saya Gus. Karena punya saya begitu dendam. Dendam sama siapa? Dendam dengan orang-orang teman-teman saya dulu yang di musola. Lalu mengajak saya. Maksudnya gimana? Teman-teman yang di musola mengejek sampean tuh maksudnya gimana? Ceritanya bisa gimana? ngaji gitu. Padahal saya bisa ngaji. Bisa Oh. saya Al-Quran bisa ngaji. Al-Quran bisa ya? Bisa, Ngerti ya? ngerti. Bisa baca ya? Bisa baca. Terus kenapa teman-teman di musola itu kapan itu? Masa-masa kapan itu? Tahun 70-an. Tahun 70-an. Menghina sampean. Iya. Dianggap tidak bisa ngaji. Iya. Padahal sampean bisa. Bisa, saya ngaji bisa. Tapi kenapa mereka mengejek sampean? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa sampai nangis? Ya, karena mengaku kalau saya memang agama Islam lah yang dulu saya sia-siakan, sekarang malah saya jadi gini. Gimana? Dadanya, perutnya gimana? Sakit gak? Sakit. Nanti diobatin ya. Nanti diobatin. Tapi sekarang masih mau mengembara cari orang yang bisa mengalahkan atau memang sudah cukup untuk terakhir kali atau gimana? Memang sudah jadi omongan saya, Mas Gus. Ya. Yang bisa mengalahkan saya itulah orang yang nanti yang menuntun saya ke Islam lagi. Itu memang sudah keinginan saya. Berarti jenengan nanti langsung belajar sama saya ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allahnya akan dipertanggungjawabkan nanti. Kita ngobrol-ngobrol di luar live saja, nanti sambil kita obatin beliau. Tadi saat adu main-main dengan saya itu apa yang dirasakan, Mbah? Saya merasakan nggak merasakan. Itu merasakannya, saya merasakan ingatan saya dulu waktu itu saya mulai melemah. Oh, bukan karena ilmu itu, bukan, tapi karena ingatan masa lalu. Iya. Itu ingatan masa lalu. Terus selama ada 8 kiai, 8 ustadz yang mendatangi sampean ini, itu ya adu ilmu kayak gini enggak? Ada juga, cuma secara lisan saja, tapi saya nggak mau. Oh. 9 kali ini dengan Mas. 9 kali ini ya.
ini saya justru merasa malu ya. Kenapa malu? Malu karena saya orang Islam, saya meninggalkan apa yang diajarkan oleh ustadz saya dulu karena masalah sepele, jadi saya cari memburu ilmu yang gampang. Terus orang-orang yang pernah mengejek, menghina sampean itu sampean apa kan? Waktu kecil mas, waktu kecil, saat ini nggak tahu di mana. Berarti nggak tahu keberadaan mereka di mana. Nggak tahu. Kalau misalkan tahu ini, sampean ketemu sama mereka, sampean apakan? Santet juga Ya, atau gimana? Tinggal orangnya mas. Kalau memang dia masih baik sama saya suka baik. Oh, tergantung orangnya. Kalau baik sama sampean, Kalau sampean masih akan bersikap baik. Pembicaraan menyakiti hati, ya apa boleh buat. Tapi sekarang saya sudah janji mas, memang sudah saya dari hati kecil saya. Kalau memang ada yang mengalahkan ilmu yang selama ini saya tuntut dari dukun, dari jin, dari apa itu, ada yang mengalahkan, itulah yang saya anggap yang meluruskan lagi jalan saya. Ya sudah, kalau begitu jenengan syahadat lagi ya, saya tuntun ya. Nggih, monggo. Oke sahabat-sahabat, kita nuntun beliau saja. Boleh jabat tangan ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sudah syah ikrar, disaksikan banyak umat, disaksikan kami berdua di sini, dengan sudah mengikrarkan, bersyahadat, menyaksikan bahwa Allah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Jadi nanti kita obatin di luar live saja, atau diobatin di gubuk sana atau gimana? Di gubuk saja ya, langsung saja ayo ke sana. Kuat gak? Oke sahabat-sahabat, kita obatin beliau dulu di gubuk tadi. Boleh saya sholawat dulu ya? Monggo. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Oke sahabat-sahabat, dari saya Nur Samsun Al Fakir, nanti saya akan membantu beliau di sana, di gubuk sana, sambil ngobrol-ngobrol masa lalu beliau, terus kenapa beliau memanggil saya dan lain-lainnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya juga penasaran dengan wajah asli beliau, jadi langsung saja saya akan ke sana. Dari saya Nur Samsun Al Fakir, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.